teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi analis kebencanaan maupun formasi penata penanggulangan bencana untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau file report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Berikut beberapa testimoni member KLC Mentor yang telah lulus menjadi ASN, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Aktivitas penyelamatan dan evakuasi dapat dikelompokkan menjadi titik-titik. A. Pencarian dan penyelamatan korban. B. Pertolongan darurat. C. Evakuasi korban. D. Prioritas pada korban luka parah dan kelompok rentan. E. Semua benar. Jawaban E. Aktivitas penyelamatan dan evakuasi dapat dikelompokkan menjadi pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, prioritas pada korban luka parah dan kelompok rentan. Dalam kasus bencana yang terjadi perlahan-lahan seperti kekeringan parah, perpindahan orang dari wilayah berisiko ke tempat yang lebih aman, proses evakuasi ini disebut sebagai migrasi akibat krisis. Perpindahan ini biasanya tidak terorganisasi dan dikoordinasi oleh otoritas, tetapi respons spontan dari para migran untuk mencari jalan keluar ke tempat lain. Soal berikutnya, pemberian peringatan dini harus memenuhi beberapa syarat berikut, kecuali titik-titik. A. Accessible. B. Immediate. C. Updating. D. Coherent. E. Official. Jawaban C. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat, accessible. 2. Segera atau immediate. 3. Tegas tidak membingungkan atau coherent. 4. Bersifat resmi atau official. Soal berikutnya, rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah terjadi bencana adalah titik-titik. A. PDRP. B. REN-OPS. C. RKKB. D. R3P. E. RENCON. Jawaban D. Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana, penyusunan rencana pemulihan atau recovery plan, ini berdasarkan atas hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Soal berikutnya, ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terdiri dari sektor berikut ini kecuali titik-titik. A. Pemukiman. B. Sektor infrastruktur. C. Sektor ekonomi. D. Sektor kesehatan. E. Sektor perbankan. Jawaban D. Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terdiri atas sektor pemukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial, tata pemerintahan, keuangan, dan perbankan. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi analis kebencanaan atau formasi penata penanggulangan bencana. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.